Assalamualaikum, selamat sore Bu Amanah. Waalaikumsalam, selamat sore Pak Halid. Ya, bagaimana kabarnya Ibu Amanah? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana dengan Bapak? Apa kabar? Syukur saya sehat juga. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Bagaimana nih Ibu Amanah di sekolah? Amin. Sedang apa sekarang kegiatannya? Oh ya Pak, kalau di sekolah kegiatan saya ya cukup lancar. Ini hari yang kedua untuk melaksanakan kegiatan MPLS tahun ajaran baru Pak. Begitu. Oke. Kemarin Ibu Amanah menghubungi saya, katanya mau Zoom gitu. Nah, alhamdulillah sekarang saya bisa meluangkan waktu menghadiri Zoom undangan dari Ibu Amanah. Kira-kira ada apa nih Ibu Amanah yang mau disampaikan dalam pertemuan kali ini? Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya Pak ya, karena Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya. Jadi di sini saya ingin menceritakan beberapa hal yang saya rasakan Pak. Jadi begini, setiap tahun ajaran baru itu kan pasti kita menerima siswa yang baru, dan tentu saja itu kan beragam karakternya, latar belakangnya ya Pak ya. Tapi di sini yang saya tekankan adalah dalam pembelajaran bahasa Inggris di kelas saya nantinya. Pastinya nanti saya menemukan kendala itu Pak. Kenapa ada kendala? Karena mereka itu baru lulus SD dan belum belum memiliki kemampuan dasar tentang materi bahasa Inggris, di mana mereka di SD itu memang belum pernah diajarkan atau diperkenalkan gitu Pak. Karena kan di SD itu tidak wajib katanya di SD itu gitu Pak. Jadi memang tidak ada pelajaran bahasa Inggris gitu. Jadi yang saya maksudkan di sini kemampuan dasar itu seperti kosakata yang sederhana, pelafalannya, kemudian ungkapan-ungkapan yang sederhana itu mereka belum ada gitu. Baik. Jadi Ibu Amanah ada kendala ya terkait siswa baru yang lulus SD kemudian masuk SMP itu mereka belum ada pengetahuan dasar dalam berbahasa Inggris seperti ya Bu Amanah ya. Nah, betul, apakah Pak Ibu Amanah itu sudah mengidentifikasi begitu praduga dari Ibu Amanah bahwasanya anak-anak SD ini mereka belum memiliki kemampuan dasar seperti itu Ibu Amanah, melalui sebuah tes kah atau wawancara atau cara lain, hingga Ibu Amanah itu mengetahui siswa ini memang benar-benar mereka tidak tahu atau tidak memiliki dasar dalam berbahasa Inggris seperti yang Ibu Amanah maksudkan tadi. Ya, betul Pak, tentu saja. Jadi setelah mereka melakukan registrasi atau pendaftaran di sekolah, kami berkolaborasi dengan guru-guru itu melaksanakan tes gitu Pak, bukan yang untuk apa-apa. Ini hanya sebagai untuk mengetahui pengetahuan dasarnya saja, kayak literasinya bagaimana, numerasinya bagaimana, kemampuannya. Dan di situ saya juga menyelipkan tentang pengetahuan dasar bahasa Inggris mereka tuh ada apa tidak, dengan memberikan beberapa pertanyaan atau tanya jawab langsung ketika mereka di kelas ketika tes itu dilaksanakan gitu Pak. Jadi dari situ saya memperoleh data gitu bahwa mereka tuh memang belum pernah diajarkan, belum mengetahui gitu. Jadi bisa dikatakan kompetensi dasar materi-materi pelajaran bahasa Inggris itu memang sangat kurang gitu. Dan saya rasa itu menjadi kendala saya nanti di kelas gitu. Iya. Memang akan menjadi kendala. Baik Ibu Amanah. Jika demikian, Mbak
apa yang Ibu Amanah harapkan atau keadaan siswanya seperti apa yang Ibu Amanah inginkan yang terjadi pada siswa-siswa baru ini? Ibu Amanah pengennya mereka jadi seperti apa? Iya, yang pertama itu sebenarnya bertolak dari saya sendiri dulu, Pak. Saya menginginkan dari saya sendiri dulu. Saya menginginkan antara apa namanya materi-materi yang sudah ditentukan dalam kurikulum yang kami jalankan di sekolah itu sesuai dengan sesuai dengan standarnya gitu Pak. Jadi materi yang saya sampaikan itu memang sesuai dengan fase mereka gitu Pak. Sehingga yang ketertinggalan itu pun juga seimbang bisa saya berikan juga gitu Pak. Jadi tidak walaupun di kurikulum Merdeka yang kami pakai sekarang ini kan memang dibebaskan untuk menyampaikan materi yang esensial yang yang dibutuhkan mereka, tapi saya juga mau materi-materi yang sudah ditetapkan di kurikulum itu bisa saya berikan semua dengan tetap memperhatikan atau menyeimbangkan kompetensi dasar yang belum mereka dapatkan gitu. Baik, itu kan itu kalau dari saya. Ya, yang Ibu Amanah inginkan dalam diri Ibu Amanah. Nah, kalau untuk siswanya, Ibu Amanah pengennya siswa itu seperti apa gitu, sehingga akan memudahkan nanti Ibu Amanah dalam memberikan materi-materi yang seperti yang Ibu Amanah maksudkan. Jadi kalau dengan siswa yang saya harapkan adalah mereka itu menyenangi dulu Pak, menyenangi bahasa Inggris karena tentu saja hal yang baru kan bagi mereka. Jadi yang pertama yang saya lakukan tujuannya adalah untuk membuat bahasa Inggris itu di benak mereka itu menyenangkan gitu Pak. Jadi dari situ saya ingin menampilkan materi-materi itu yang interaktif, yang menyenangkan gitu Pak. Jadi sehingga mereka dalam belajar itu sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan keinginan mereka, sehingga tujuan pembelajaran nantinya bisa tercapai gitu Pak. Itu yang saya inginkan dengan siswa jadi, saya. Ibu Amanah pengen agar siswanya Ibu Amanah itu senang dengan pembelajaran bahasa Inggris. Di tahun ajaran sebelumnya itu apa yang Ibu Amanah lakukan dalam menghadapi siswa baru agar mereka menjadi senang dengan bahasa Inggris, pelajaran bahasa Inggris? Gimana itu? Ya, kalau tahun dulu itu pengalaman saya belum belum mengintegrasikan dengan kecanggihan teknologi, memanfaatkan media-media yang berbasis teknologi untuk membuat mereka senang. Ini dalam hal memberikan tugas tambahan yang kompetensi dasar tadi Pak. Tapi kalau dalam pembelajaran yang real di kelas, saya sudah menerapkannya. Jadi kalau untuk tugas tambahan tentang kompetensi dasar itu masih dicatat gitu. Ini pelajaran tambahan untuk kalian, jadi dicatat. Jadi sepertinya itu nggak membawa dampak karena setelah dicatat, saya cek gitu di pertemuan berikutnya mana catatan yang kemarin gitu kan, sudah dibaca apa belum? Ternyata nggak dibawa bukunya Pak. Ternyata nggak dibawa bukunya gitu kan. Iya. Terus ganti lagi buku yang baru gitu. Apakah ini masih masa masih masa transisi dari SD ke SMP atau bagaimana? Jadi saya bingung, kurang memberi efek gitu loh Pak. Gitu. Jadi saya menginginkan hal-hal yang baru gitu. Tahun ajaran baru ini. Kan tahun kemarin Ibu Amanah itu melakukan pembelajaran itu kurang menarik bagi siswa. Nah, untuk tahun ini nih, apa kira-kira kiat-kiat atau cara yang akan Ibu Amanah lakukan agar membuat pembelajaran bahasa Inggris itu menjadi lebih menarik bagi siswa baru?
Iya, betul, Pak. Sebenarnya saya juga punya rencana ini, Pak ya. Rencana, tapi saya juga sambil berproses belajar supaya rencana saya itu bisa terlaksana nanti. Jadi rencana yang pertama, saya akan membuat materi pembelajaran, khususnya pembelajaran yang materi dasar tadi sebagai pembelajaran tambahan kepada siswa. Nanti saya buat dalam media seperti video, kemudian presentasi, PPT, kemudian infografis dan macam-macam. Nah, kemudian mereka itu bisa mengakses secara fleksibel kapan saja, di mana saja, tetapi tetap bisa kita pantau gitu Pak perkembangannya. Nah, misalnya kita upload di YouTube. Nah, di YouTube itu kan kita memberikan penjelasan dengan materi-materi dasar itu Pak gitu. Selain itu, setelah saya mengikuti guru penggerak ini Pak, saya juga punya keinginan gitu. Media-media pembelajaran yang sudah saya buat itu bisa saya masukkan di Google Site gitu, sehingga link dari Google Site itu bisa kita bagikan kepada siswa sehingga mereka bisa mengaksesnya, mengerjakan latihan-latihannya. Begitu Pak, saya punya rencananya seperti itu. Jadi saya harap dengan begitu pembelajaran bahasa Inggris bisa menarik Pak. Dan satu hal lagi, kalau misalnya sudah kita upload materi kita di Google Site ataupun di media lain, kita bisa memberitahukannya sebelum pembelajaran itu kita laksanakan. Misalnya untuk minggu depan, pertemuan kali ini kita beritahukan untuk mereka bisa mempelajarinya terlebih dahulu di rumah begitu. Bagus Jadi nanti sekali. ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul, mereka bisa sampaikan. Nah, bagus Itulah sekali keinginan saya, rencana Pak. Ibu Amanah. Membuat Google Site, kemudian terus secara daring yang mereka bisa akses di rumah kan tanpa harus menggunakan buku catatan lagi. Ini sangat baik sekali menurut kami. Kemudian kapan nih Ibu Amanah mau mulai buat fitur-fitur daring tersebut? Ya, memang rencana ini kan memang perlu proses ya Pak ya, dari tahap perencanaan dulu, kemudian sosialisasi kepada mereka. Nah, langkah yang pertama adalah saya memberitahukan ataupun memberikan simulasi kepada anak-anak, kemudian mengenalkan gitu terlebih dahulu, dan rencananya ya berjalan aja itu Pak, berjalan aja gitu ya, sambil saya kerjakan, sambil saya berikan kepada siswa sesuai kebutuhan gitu Pak. Rencananya begitu di awal tahun ajaran baru ini. Baik, di awal tahun ajaran baru ini ya, Bu Amanah akan membuat itu pembelajarannya agar menjadi lebih menarik. Iya. Begini Bu Amanah, Ibu Amanah telah menyampaikan keluhannya dan Ibu Amanah telah mendapatkan solusinya. Jadi saya ingin sedikit nih, apa nih yang Ibu dapat dari pembicaraan kita nih pada hari ini? Iya, setelah kita melakukan diskusi tadi Pak ya, saya tapi memang saya merasa lega dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, sehingga saya mendapatkan solusi dari dari kegelisahan mungkin yang melanda saya tentang pembelajaran di kelas di awal-awal tahun ajaran baru ini Pak. Memang perlu komitmen untuk diri saya gitu Pak. Baik Ibu Amanah, mungkin kita Ibu Amanah kalau ada waktu gitu ya, beberapa hari ke depan nih boleh kita pertemuan lagi untuk mengetahui sejauh mana perkembangan yang sudah Ibu Amanah buat begitu. Bagaimana Ibu Amanah? Iya. Terima kasih Pak kalau Bapak bersedia, dan sekaligus nanti kita bisa bekerja sama ya Pak ya, karena Bapak kan saya tahu latar belakang Bapak juga sama bahasa Inggris. Mohon maaf ya Pak ya. Jadi nanti Bapak bisa memberikan umpan balik gitu terhadap saya.
Baik. Demikian dulu ya Ibu Amanah. Mudah-mudahan programnya akan dijalankan dengan lancar. Kemudian rekan-rekan guru di sana mendukung, terutama siswa-siswanya menjadi senang dalam pembelajaran bahasa Inggris yang Ibu Amanah buat. Amin. Terima kasih Pak. Ya. Demikian Ibu Amanah pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Sama-sama. Ya, semoga menjadi amal untuk Bapak ya untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Sama-sama Ibu Amanah.